Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya yang tersebar di setiap provinsinya. Seni budaya yang terdapat di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan kultur budaya dari masing-masing wilayah. Seni budaya sendiri merupakan segala hal yang diciptakan oleh manusia berkaitan dengan cara hidup dan berkembang secara berkelompok. Seni budaya memiliki unsur keindahan yang dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kata seni dalam bahasa Indonesia memiliki arti tidak sederhana yang dipandang dari segi terminologis maupun etimologisnya. Sedangkan budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, berarti sesuatu yang terkait dengan. Seni budaya memiliki dua fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah fungsi praktis, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pembuatan kursi ditujukan untuk tempat duduk. Fungsi kedua ialah fungsi estetis, terkait dengan keindahan dari suatu bentuk kerajinan, misalnya lukisan, patung, dan lain-lain. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam seni global. Keanekaragaman budaya, seni tradisional yang kaya, dan perkembangan seni kontemporer memberikan peluang untuk meraih pengakuan dunia. Dukungan pemerintah, kolaborasi lintas budaya, dan platform digital dapat memperluas jangkauan seniman Indonesia, membantu mereka tampil di panggung internasional, dan meningkatkan daya saing seni Indonesia di dunia. Ya, jadi pada video ini saya akan mengangkat tema bagaimana Indonesia bisa mendunia dalam bidang seni, salah satunya yaitu seni batik. Secara bahasa, batik berasal dari kata mbat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik. Sedangkan secara istilah, seni batik adalah teknik menggambar di atas kain dengan memanfaatkan lilin dan canting sebagai alat dan bahan pembuatannya. Arti batik dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah kain atau sebagainya yang bergambar yang pembuatannya dengan cara titik atau mula-mula ditulisi atau ditera dengan lilin lalu diwarnakan dengan tarum dan soga. Batik ini termasuk ke dalam karya seni rupa dua dimensi yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan. Berkat keindahannya yang telah mendunia, batik mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 2009 sebagai warisan kemanusiaan dalam budaya lisan dan budaya non-bendawi. Sejarah batik Indonesia sampai diakui UNESCO terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. UNESCO secara resmi mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, sehingga pada tanggal 2 Oktober kita selalu memperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kain batik yang diidentikan sebagai kain Nusantara kini berkembang menjadi industri modern. Konsekuensi dari masuknya batik ke dalam industri modern, batik dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai perkembangan mode dan tuntutan pasar. Perkembangan batik yang mengikuti perkembangan zaman dari tahun ke tahun akhirnya menunjukkan dinamika yang beragam. Batik sebagai produk seni adiluhung, awalnya kelahirannya ini banyak diwarnai oleh simbol-simbol keraton. Penggunaannya pun masih terbatas dan didominasi oleh kalangan keraton. Tapi akibat pergeseran waktu, batik pun kemudian menjadi komoditas yang diperdagangkan secara luas. Di masa ini penggunaan batik sudah mulai memasyarakat. Batik juga sudah mulai digunakan tidak hanya dalam upacara adat, namun juga dalam keseharian. Mulai bermunculan baju-baju yang bermotif batik, sehingga saat ini banyak sekali tempat khusus yang menjual batik. Mulai dari batik yang benar-benar sakral dan murni, hingga batik yang dimodifikasi dan diaplikasikan dalam pakaian sehari-hari. Adapun cara agar Indonesia dapat maju dan mendunia dalam seni batik, yaitu cara pertama, promosi global, yaitu melakukan kampanye pemasaran yang intensif secara global untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang seni batik Indonesia, ataupun menggunakan media sosial dan platform online untuk memamerkan karya-karya batik dan menjangkau audiens internasional. Kedua, kolaborasi internasional, yaitu menggalang kolaborasi dengan desainer, seniman, dan merek terkemuka dari berbagai negara untuk menciptakan karya bersama yang menggabungkan keunikan batik Indonesia dengan tren global. Yang ketiga, partisipasi dalam pameran dan event internasional, yaitu mempromosikan batik melalui partisipasi aktif dalam pameran seni, fashion show, dan event internasional terkait seni dan budaya untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi seni batik Indonesia. Cara yang keempat, melakukan pendidikan dan pelatihan.
yaitu meningkatkan pendidikan terkait batik, baik dalam hal teknik pembuatan batik maupun pemahaman seni dan budayanya, ataupun menyelenggarakan pelatihan untuk desainer dan pengrajin agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas tinggi. Yang kelima, sertifikasi dan merek dagang, yaitu menerapkan sertifikasi kualitas untuk batik Indonesia sebagai bukti autentikasi dan standar tinggi, ataupun membangun merek dagang yang kuat untuk batik Indonesia yang dikenal luas oleh konsumen global. Dan cara yang keenam, melakukan pameran virtual dan digitalisasi, menyajikan karya batik secara virtual melalui galeri online dan platform digital untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang ketujuh, pengembangan inovasi, mendorong inovasi dalam desain batik termasuk penggunaan teknologi modern untuk menciptakan pola dan desain baru yang menarik. Dan cara yang terakhir, dukungan pemerintah, memastikan dukungan penuh dari pemerintah dalam bentuk intensif fiskal, bantuan finansial, dan kebijakan yang mendukung pengembangan seni batik.